Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur malam hari ini kembali Kau mengumpulkan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang hari ini melimpah dalam hidup kami. Terus roh yang haus dan lapar akan Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami siapkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, bahkan nyawa kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Sebab perkataan yang mengubah seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang berdaulat di tengah-tengah persekutuan kami malam hari ini. Terima kasih kami memulai persekutuan kami malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam awal. hari demi hari Ku rasakan kasih-Mu selalu baik di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Kita dengar pujian ini dari Allah. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku mau tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa,
Allah yang berdaulat penuh, Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Sekali lagi dari awal, hari demi hari. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru dalam hidupku. Tiada alasan untuk memuji-Mu. Pekerjaan-Mu dalam hidup. Sekali lagi, katakan dari awal. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu. Pekerjaan-Mu dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang hidup. Menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha. Anak-anak saja katakan, ku mau memuji-Mu. Mari sekali lagi katakan bersama-sama.
berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Mari sekarang kita angkat tangan kita, katakan, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hatiku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hatiku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa, Engkau Tuhan Allah yang maha. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang
rasakan kasih-Mu Tuhan. pujian ini dari awal. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi di sekeliling kami, biar mata kami tetap tertuju kepadamu dan hati kami terpaut kepadamu, bukan kepada dunia ini, tetapi terpaut sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulialah namamu. Haleluya, amin. Hari
raja di atas segala raja. Terima kasih Allahku, hidupmu di dalamku dan hidupku di dalammu. Kau ku puja, kau ku sembah, kau ku agungkan, raja di atas segala. Kau ku puja, kau ku puja, kau ku sembah, kau ku agungkan, raja di atas segala raja. Kau ku puja, kau ku puja, kau ku sembah, kau ku agungkan, raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih senantiasa kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari silakan malam hari ini kembali kami mendudukkan pikiran dan perasaan kami, supaya pikiran dan perasaan kami menjadi selaras dan pikiran dan perasaan Kristus. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Baik, puji Tuhan ya. Baik saudara, kita lanjutkan yang tadi pagi saudara ya. Nah saudara, kita tahu hari-hari makin cepat saja ya. Makin firman Tuhan itu makin menampakkan diri. Jadi arti menampakkan diri itu ternyata begini saudara. Jadi bukan masalah kelihatan secara fisik gitu ya, tapi dia makin menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya, bahwa dia maha kuasa gitu ya, maha berdaulat. Tadi lagunya kan, maha memerintah gitu kan, dia memerintah gitu, berdaulat penuh gitu. Tuhan sedang menunjukkan saudara bahwa firman Tuhan itu berdaulat atas seluruhnya. Jadi arti menampakkan diri itu, jadi ketika dikatakan sangkakala ditiup, lalu meterai dibukakan gitu, ya. Jadi arti meterai dibukakan itu, saudara, itu adalah apa yang dulu termeterai gitu. Termeterai itu maksudnya tidak ada yang bisa menyingkapkan gitu loh. Dan belum disingkapkan waktu itu siapapun orang kudus yang dulu gitu. Kepada mereka belum disingkapkan. Jadi sama seperti Paulus mengatakan, rahasia inilah yang diselidiki oleh orang-orang kudus yang lalu katanya. Yaitu apa? Kristus ada di antara kamu gitu. Kristus hidup di antara kamu. Dulu saudara, itu masih mungkin kayak apa ya? Kayak enggak begitu terang benderang gitu. Enggak begitu jelas gitu. Jadi mereka itu seperti apa ya? Bernubuat bahwa suatu saat kelak dari masa mereka ya. Jadi mereka seperti melihat ke zaman kita ini. Nggak tahu entah di zaman mana mereka lihat. Tapi suatu saat akan terjadi bahwa keadaan seperti ini akan makin lama makin jelas gitu.
Jadi saudara, ketika Yohanes itu bernubuat ya, di dalam kitab Wahyu itu kan nyata dia lihat di sorga, sama seperti Musa gitu kan. Dia lihat, dia di atas gunung gitu melihatnya gitu ya. Dia disuruh membuat bait suci gitu. Dia harus membuat persis seperti itu gitu. Ya, bait sucinya harus persis seperti itu. Nah, sementara yang Yohanes lihat bukan hanya itu saja, ada perkembangannya. Yesaya juga sudah melihat ya tentang apa yang ada di sorga itu ya. Nah, lalu Yohanes dibawa naik ke gunung lalu melihat segala peristiwa yang akan terjadi kelak gitu. Ya. Yang terakhir yang dia lihat itu adalah bahwa Yerusalem yang baru turun. Yerusalem yang baru yang dari sorga seperti pengantin perempuan yang berhias untuk suaminya katanya kan. Itu turun dan dikatakan tidak ada lagi bait suci karena Tuhan yang menjadi bait sucinya. Tidak ada lagi matahari katanya. Jadi matahari itu adalah lambang, saudara. Lambang daripada kehadiran Tuhan, lambang gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kayak gambaran gitu. Istilahnya kayak perumpamaan lah gitu. Si matahari ini gitu. Jadi sebetulnya matahari itu adalah Allah gitu. Tapi kenapa dikatakan tidak ada lagi matahari? Karena sekarang yang jadi mataharinya adalah Allah gitu. Allah itu sendiri atau Bapa itu gitu. Jadi dia yang akan menyinari gitu. Jadi sumber satu-satunya penerangan. Jadi kalau dikatakan penerangan di situ bukanlah secara fisik penerangan kita ini, saudara. Bukan. Tetapi yang dimaksud itu adalah dia akan menyingkapkan gitu loh. Apa namanya? Membuat terang benderang. Tak ada lagi yang tersembunyi gitu loh. Itulah satu masa yang hari-hari ini kita sedang lihat. Tetapi tahukah saudara, tidak semua bisa melihat ini. Karena orang-orang ini tetap di jalan yang lama gitu loh. Tidak mau menerima terang yang baru. Selalu apa ya, memiliki ketakutan gitu. Takut gini loh. Takut sesat. Yang pertama. Jadi takut juga dipimpin oleh Allah gitu. Takut. Makanya dalam kitab Wahyu dikatakan gelombang pertama yang tidak bisa masuk ke situ adalah orang yang penakut. Gitu. Ya. Nah, jadi saudara, sehingga di kitab Wahyu dikatakan yang takut kehilangan nyawa tidak justru akan kehilangan nyawa. Nyawa yang dimaksud itu adalah apa ya? Satu keyakinan untuk melanjutkan hidup ini. Jadi hidup yang kekal itu artinya adalah kekuatan untuk melanjutkan perjalanan gitu loh. Di dalam hidup yang kekal itu ada pengharapan, ada visi, ada penglihatan yang jelas, ada langkah. Jadi bisa melihat jauh ke depan gitu. Tidak seperti orang yang tersesat di hutan, akan berputar-putar terus gitu. Jadi orang yang memiliki hidup yang kekal ini, jadi nggak boleh asal begini, oh percaya Tuhan, saya sudah memiliki hidup yang kekal. Tidak. Ada saja sedikit keraguan, ada saja keraguan dalam hati kita, itu sedang menunjukkan bahwa kita itu nggak mempunyai hidup yang kekal gitu. Atau mungkin
Mungkin kita itu masih ragu-ragu gitu. Jadi kalau masih ragu-ragu itu berarti jaraknya dengan Tuhan itu masih sangat jauh gitu. Jarak kita itu jauh dengan Tuhan bukan lagi karena Tuhan, tapi karena kita yang buat jarak, karena kita tidak mau punya pikiran dan perasaan seperti yang dia firmankan gitu loh. Untuk kamu semakin mendekat kepadaku, untuk kamu bisa itu masuk ke ruang maha kudusku, kamu mesti punya hati yang tulus katanya. Kamu mesti punya hati yang suci gitu. Engkau mesti bisa mengikuti aku dalam situasi apapun gitu. Engkau mesti bisa mengucap syukur, mesti bisa bersuka cita dalam keadaan apapun gitu. Gitu. Engkau mesti bisa sangat tenang sekalipun dunia ini bergelora gitu. Sekalipun engkau punya masalah yang besar gitu, apa saja gitu, engkau tidak boleh galau. Engkau tidak boleh gelisah gitu. Kalau engkau gelisah, cepat datang kepadaku, kata Tuhan gitu. Aku ada persis di dekatmu katanya. Kapan saja engkau bisa pegang tanganku gitu. Dan aku selalu ada untukmu. Aku sedekat engkau berkata-kata. Aku sedekat mulutmu katanya. Ya sedekat itu. Itulah latihan kita setiap hari. Jadi ternyata saudara, begitu sekelompok orang tertentu mempraktekkan atau menghidupi atau mengucapkan perkataan-perkataan ini seperti sebuah bencana bagi dunia ini. Jadi makin lama dia makin bergejolak. Jadi bumi ini makin lama mereka itu kayak ini loh, kayak bersemangat gitu loh. Kayak mereka punya kekuatan kembali gitu. Karena mulainya dinyatakan anak-anak Allah itu yang di Roma pasal 8 ayat 19 itu gitu loh. Seperti terjadi, seperti mereka itu bergerak gitu loh. Mau menyatakan kedaulatan Tuhan. Mau menyatakan kedaulatan firman-Nya gitu loh. Jadi saudara, seluruh alam semesta ini seperti sedang bergerak, bangkit berdiri, melompat, memuji Tuhan gitu. Jadi segala sesuatu yang tidak di pihak Tuhan itu kayak lari terbirit-birit gitu. Kerajaan kegelapan itu yang bersembunyi gitu, itu kayak terbongkar semua gitu. Baik dari zaman ke zaman gitu, semua itu terbongkar semua. Itulah dahsyatnya firman Tuhan gitu. Saya harap saudara, kita mulai mendengarkan perkataan ini, itu benar-benar tahu bagaimana caranya menyambut Tuhan ini, saudara. Ayo bangun dari tidurmu gitu. Ayo sadari keadaanmu. Inilah yang sedang terjadi, kata Tuhan. Baik saudara ya, kita lihat dulu saudara, satu bagian dari firman Tuhan ini. Baik, anakku, berhati-hatilah, luangkan lebih banyak waktu di hadiratku, dan aku akan bertanggung jawab atasmu. Simpan dalam hati, ini perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu tidak pernah gagal. Resapi, makan firman Tuhan ini. Kuatkan hatimu.
mempercayai perkataan ini. Oke? Kalau dikatakan firman yang seperti ini, kalau ditegaskan lagi saudara, itu berarti saudara, ujian untuk perkataan ini akan datang. Ya. Ujian untuk firman ini akan datang. Untuk melihat apakah saudara berpegang kepada ayat ini, kepada perkataan ini. Ya, selalu demikian. Jadi saudara, kalau banyak sekali perkataan-perkataan firman ini yang dilepaskan, itu berarti sedang ada banjir. Banjir firman Tuhan. Jadi kuncinya untuk bisa selamat daripada air bah ini air bah ini. Air bah firman. Jadi sebetulnya air bah yang dulu itu lambang daripada apa yang terjadi sekarang. Yang lebih nyata itu sekarang gitu. Kan saudara, segala sesuatu itu kan akibat daripada firman. Dia ucapkan sesuatu saudara, itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Dan seluruh partikel-partikel yang paling kecil sekalipun bisa mengerti firman, bisa digerakkan oleh firman. Bayangin itu, dahsyatnya firman itu. Batu saja bisa dibuat untuk memuji Tuhan. Apalagi virus. Virus bisa dibuatnya untuk melakukan seperti yang dia katakan. Ingat, segala sesuatu ada di bawah kendali firman. Ada di bawah kendali Allah. Tuhan yang Maha Kuasa sedang menampakkan dirinya. Jadi mulai saudara tundukkan alam pikiran saudara. Takutlah akan Tuhan. Oke? Takutlah akan firman-Nya. Gentarlah akan firman-Nya. Kenalilah firman yang hari ini saudara sedang dia singkapkan kepada saudara. Oke? Lihat. Dan jangan takut. Perhatikan, keluarkanlah pedang bermata duaku yang tajam. Artinya begini, saudara. Kenapa dikatakan jangan takut? Keluarkanlah pedang bermata duaku yang tajam. Dan sesuai dengan kehendakku, bertempurlah dengan iblis sampai akhir. Perhatikan saudara perkataan ini. Kenapa dikatakan jangan takut? Jangan takut mengeluarkan pedang bermata dua. Kenapa dikatakan di awal jangan takut? Karena pedang bermata dua ini itu saudara sekali kena gitu. Kena kepada saudara, kena kepada saya, kena kepada orang yang mendengarkannya. Tentu saudara kalau kena kepada saya, tentu saya akan takut gitu loh. Karena bisa melukai saya. Kalau saya tidak tidak hidup seperti yang dikatakan oleh pedang bermata dua itu. Pedang bermata dua itu artinya firman, saudara. Saat yang sama. Jadi, kenapa seseorang takut mengucapkan perkataan itu? Karena dia takut kalau dia tidak melakukan perkataan itu atau tidak sesuai dengan perkataan itu. Atau dia takut kalau dia gagal untuk melakukan perkataan itu. Makanya dikatakan jangan takut. Makanya saudara, kalau saudara ingat saudara, ada satu perkataan yang saya pegang teguh, yaitu apa? Abraham, jangan takut, akulah perisaimu. Jadi saudara, ketika kita memakai pedang itu ada perisai. Artinya begini, kalau engkau mau menjadi manifestasi, menjadi mulutku. Kalau engkau berani menjadi mulutku. Ada tadi satu itu yang saya bagikan sama saudara itu, dia pakai baju tadi apa namanya? God with the bravest gitu. Artinya Allah bersama dengan orang pemberani gitu.
Ada yang lain bajunya itu pakai God with you ya, gitu ya. Nah, saudara, tahukah saudara, sadarilah bahwa sampai kapanpun kita itu nggak pernah berkenan di hadapan Tuhan, manusia. Hanya Dia, makanya dikatakan akulah jalan. Kamu nggak boleh punya jalan. Setelah sekian waktu, saudara, diizinkan manusia ini hidup, semua punya kegagalan. Dengan diberikannya Taurat, Taurat itu sedang memerangkap kita. Ini loh, lihat, ini loh peraturanku. Dan engkau tidak ada satu manusia pun yang bisa menggenapi Taurat itu. Kecuali satu, yaitu aku sendiri yang menjadi manusia. Makanya aku sendiri yang menjadi korban. Makanya saudara, kelahiran Tuhan Yesus itu kelahirannya berbeda. Benar-benar dia dilahirkan dari Allah. Itu adalah untuk memerangkap kita semua. Supaya kita sadar, kita tidak pernah bisa hidup dengan jalan kita sendiri. Nah, jadi ini sudah harus berurat berakar di dalam saudara. Jangan ada yang sombong. Jangan ada yang merasa dirinya lebih pintar. Aku sudah tahu. Bertobat. Oke? Tundukkan dirimu di bawah firman. Gitu. Jadi ketika saya mengatakan ini, saudara, saya sedang mencoba belajar untuk mengerti perkataan ini. Jangan takut, keluarkanlah pedang bermata duaku yang tajam. Jadi saya sadar kalau saya tidak diberikan anugerah untuk memegang pedangnya Tuhan ini, kalau saya tidak diberikan anugerah kasih karunia, tentu saya akan terluka juga dengan pedang itu. Dan kapanpun saya bisa terbunuh oleh pedang itu. Itulah resiko daripada seorang yang sedang dipakai oleh Tuhan. Makanya saudara, begitu kita datang kepada Tuhan, mesti kita kenali Dia dengan benar. Dan pastikan Allah mengenal kita. Lewat apa? Lewat perkataannya sendiri. Makanya selalu dikatakan berulang-ulang, luangkan lebih banyak waktu di hadiratku. Selalu dikatakan itu berulang-ulang. Anggaplah engkau sudah selesai dengan dunia ini. Walaupun engkau masih muda, engkau bisa menganggap dirimu kayak sudah ada di umur 70 tahun gitu loh. Sudah ada mungkin di umur 79 tahun. Karena itu mungkin batas umur manusia atau 77 tahun gitu. Anggap saja umurmu sekian. Karena Tuhan Yesus ketika dia dipanggil umurnya masih sangat muda, 30 tahun. Ketika dia ditahbiskan. Kenapa umur kita yang sudah 40-an, kenapa kita tidak bisa mengawali hidup kita seperti Tuhan? Kenapa kita tidak menerima firman Tuhan itu sekarang? Apa ruginya? Kenapa kita tidak mau dihakimi sekarang aja? Bagi anak-anak ini ya, remaja gitu ya, anak-anak kecil sekalipun ya, seberapa banyak kalian menangkap untuk diri kalian, kalian punya waktu kalian sendiri. Jadi kalau pas seperti ini misalnya Tuhan serius ngomong dengan para orang tua gitu ya, oke, kalian punya waktu kalian sendiri. Tapi apa yang kalian dengar sekarang, ketika nanti umur kalian mencapai 20-an gitu, di atas 20-an, kalian sudah cukup dewasa untuk memilih Tuhan. Ingat, Samuel diantar ke rumah Tuhan umur 3 tahun. Umur 3 tahun loh diantar ke rumah Tuhan.
Kalian datang setiap hari Sabtu ke rumah Tuhan, nginap di rumah Tuhan. Oke, tapi umur kalian kan sudah di atas 10 tahun. Ada yang umur 3 tahun ya. Celita sama Nael kan? Oke. Jadi berarti sudah bisa masuk ke standar yang ada di dalam Alkitab. Tapi Tuhan gak pernah memaksa. Jadi pekerjaan Tuhan itu hebat. Tapi nanti begitu umur kalian berapa gitu, kalian ketika tiba-tiba diingatkan perkataan-perkataan ini, pasti keadaan kalian di masa depan lebih baik dari sekarang. Kami masih semua sama-sama belajar. Tapi nanti pelajaran ini menjadi sangat berharga bagi kalian. Dan kalian gak perlu mengulangi pelajaran ini. Karena hanya sebentar saja, karena kalian sudah mengetahui posisi kalian di hadapan Tuhan. Karena di dalam diri kalian ada iman orang tua kalian gitu, yang hidup. Makanya saudara, Tuhan itu buat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi patokan. Jadi ketika Tuhan memanggil Abraham dengan siapa yang memberkati kamu akan diberkati, siapa yang mengutuk kamu akan dikutuk. Artinya begini, Tuhan mengangkat Abraham menjadi Tuhannya bumi, penguasanya. Saudara, ketika kekuasaan ada di dalam seorang manusia atau seorang presiden, maka kuasa itu, otoritas itu, jabatan itu akan melindungi dia dari siapa saja, karena itu otoritas Tuhan. Oke? Nah, jadi waktu saudara diberikan otoritas atas firman ini, saudara hanya perlu memandang Tuhan. Ingat kemarin juga bagaimana Musa. Ketika coba dikata-katai saja saudara oleh abang dan kakaknya, Tuhan harus berurusan dengan yang dua itu. Itu karena begini, bukan karena, jadi bukan masalah Musa itu jadi bagaimana, Musa itu hebat gitu, bukan Musanya yang ditakuti, tapi Tuhan di balik orang itu gitu. Oke? Itu yang sedang kita lihat. Disitulah dikatakan Tuhan sedang menampakkan diri. Oke? Baik, kita lanjutkan ya. Bertempurlah dengan iblis sampai akhir. Oke. Jadi ingat, pertempuran kita itu bukan masalah kita pakai adu kuasa lagi, bukan. Hanya dengan memegang firman Tuhan. Baik. Aku akan melindungimu, jangan khawatir. Semua hal yang tersembunyi akan dibuka dan dinyatakan. Akulah matahari yang memancarkan terang, menerangi semua kegelapan tanpa belas kasihan. Penghakimanku telah tercurah secara keseluruhan dan gereja adalah medan peperangan. Kenapa saudara? Kenapa dikatakan gereja adalah medan peperangan? Kenapa dikatakan rumahku yang pertama akan dihakimi? Rubuhkan bait suci ini katanya. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Dan Tuhan sudah melakukannya, sedang melakukannya. Nggak ada yang tersembunyi lagi. Terangnya itu datang. Semua pembuat kejahatan harus keluar dari gerejanya. Wow.
Semua murid-murid mengatakan, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Ada seorang di antaramu yang akan menyerahkan aku, yang akan berkhianat. Mereka semua bilang, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Jadi saudara, semakin kita langkah-langkah yang kita jalani ke depan, saudara, peperangan akan semakin dahsyat. Jangan bilang saudara, oh di orang lain. Di dalam diri kita sendiri peperangan itu. Jadi ketika dikatakan, akulah matahari yang memancarkan terang, menerangi semua kegelapan tanpa belas kasihan. Mari mulai menundukkan diri kepada Allah yang sedang menyatakan dirinya atau menampakkan dirinya yang sesungguhnya. Jangan merasa aku sudah tahu. Cara kita merespon firman-Nya itu dia lihat dari hati kita yang paling dalam. Dia tepat ada di dalam kita. Nggak ada yang perlu kita sembunyikan di hadapan dia. Sekecil apapun dia tahu. Jadi ketika dikatakan, jangan takut, keluarkanlah pedang bermata dua. Pedangnya Tuhan ini saja yang bisa mengusir segala watak jahat si jahat di dalam kita. Makanya dikatakan jangan takut mengeluarkan pedangnya Tuhan. Sudah waktunya pedangnya Tuhan menusuk kita amat dalam. Oh, tapi tahukah saudara? Pedangnya itu bukan seperti pedang dunia ini, saudara. Makin dalam dia masuk, makin engkau merasakan damai sejahtera. Makin kita merasakan hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Di dunia ini orang ingin hidup bebas. Bebas dalam keuangan, bebas dalam kesehatan. Makanya semua mereka mencoba survive dalam segala bidang. Tapi tidak ada kebebasan di dunia ini. Tidak ada kemerdekaan di dunia ini. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika pedang itu menusuk amat dalam. Pedang itu adalah terang. Pedang itu adalah api yang menghanguskan segala kekotoran-kekotoran kita. Yang menahirkan, yang bisa memisahkan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itulah pedang bermata dua. Yang bisa membelah tulang dan sumsum, saudara. Saudara, setiap kali ketika engkau datang kepada Tuhan dengan tulus, dengan hati yang lapar dan haus akan Dia, engkau pasti minum dari air kehidupannya. Air kehidupan itu mengalir dari tahtanya. Dia bukan laut mati. Tapi kita minum dari aliran air yang mengalir, saudara. Artinya apa? Firman-Nya selalu baru setiap hari. Itulah bedanya hidup sekarang dengan hidup di masa yang lampau. Kita seperti datang ke sungainya Tuhan. Kita menikmati aliran-aliran air hidup setiap hari. Ada kesegaran yang baru setiap hari. Itulah sorga yang sesungguhnya. Wow.
Penghakimanku telah tercurah secara keseluruhan dan gereja adalah medan peperangan. Engkau semua harus mempersiapkan dirimu sendiri dan mendedikasikan seluruh keberadaanmu pada pertempuran penentuan terakhir. Aku pasti akan melindungimu sehingga engkau dapat memperjuangkan pertempuran kemenangan yang baik bagiku. Saudara, tadi malam kami indikan lagunya Mami Kesia ya. Tuhan kasih. Itu hampir setiap hari dia punya ini ya, lagu-lagu baru gitu. Cuman kadang nggak pede gitu. Kadang begitu dinyanyiin, udah lupa gitu. Ini lagunya sudah lama ini, saudara. Cuman nggak muncul-muncul gitu kan. Tadi malam, ayo. Sebetulnya dari kemarin sudah mau nyanyiin gitu. Tahu nggak saudara? Setiap lagu yang dibuat oleh kita gitu ya, semuanya gitu, anak-anak kita, dari Om Tuin juga, dari ini, itu sebelum kita nyanyikan bersama-sama, sepertinya lagunya itu kaku gimana. Saya bisa merasakan gitu. Para penciptanya nggak pede dengan lagunya. Saya tahu. Om Tuin nggak pede dengan lagunya. Tapi begitu kita nyanyikan, saudara, berkali-kali. Tahukah saudara? Karena lagu itu membawa kita kepada satu keadaan, satu kenyataan. Maka lagu itu kapanpun dinyanyikan, itu menjadi hidup. Saudara ingat ketika pertama kali lagu mungkin yang paling tidak ini, saudara, lagunya Marvel. Saya sampai bilang gitu, pas. Oke. Seperti gimana gitu. Tapi begitu di aransemen gitu ya, di ini lagi diperbaiki sama Mama Kay gitu ya. Ada lagi gitu. Tapi begitu kita nyanyikan gitu, itu saya ingat gitu ya, saya heran sekali. Pengen terus nyanyiin lagu itu. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama-Mu, Tuhan. Setiap lagu yang kita nyanyikan bersama-sama, karena itu firman Tuhan. Lagu itu membawa kita ke dalam satu zaman yang baru. Lagu itu seperti membawa kita ke suatu tempat yang baru. Itulah firman Tuhan. Makanya Tuhan katakan, jangan takut mengeluarkan pedangku. Lagu yang kita nyanyikan itu kayak pedang. Seperti dia seorang malaikat itu mengangkat pedang Tuhan itu tinggi-tinggi. Lalu dunia ini dengan segala kesombongannya sedang gemetar di bawah pedangnya Tuhan. Karena pedang Tuhan sudah dinaikkan. Itu kira-kira seperti itu. Bagaimana manifestasi daripada Tuhan menampakkan diri. Dan eskalasinya akan semakin meningkat. Tahukah saudara, selama ini Tuhan mengizinkan dunia ini menakut-nakuti. Mengizinkan dunia ini ada kejadian-kejadian yang akan sangat mengerikan di depan mata kita, saudara. Hari Tuhan itu katanya, Tuhan bilang, pahlawan pun akan menangis katanya. Pahlawan itu adalah orang yang paling teguh hatinya. Itu pahlawan. Yang bisa menahan air matanya
yang bisa menahan matanya ini tidak mengeluarkan air mata karena ketegaran hatinya demi perjuangan. Yang bisa menunjukkan keberanian di tengah semua orang sudah takut. Itulah pahlawan. Tapi Tuhan katakan, hari Tuhan, pahlawan pun menangis, katanya. Berarti betapa ngerinya hari Tuhan itu. Makanya harus Tuhan katakan, jangan takut mengeluarkan pedangku. Akulah perisaimu, kata Tuhan. Musuh yang kita hadapi bukan manusia daging ini, tapi oknum-oknum di baliknya. Saudara, di awal tadi dikatakan anakku. Saudara, ada perkataan yang dalam ketika dia panggil saudara sekarang sebagai anak. Sadari bahwa engkau adalah anaknya. Engkau bukan anak si jahat, saudara. Terima firman ini. Engkau anaknya Allah. Tuhan yang Maha Kuasa itu. Engkau sedang dipanggilnya. Engkau sedang dimandikannya. Pakaianmu sedang diganti. Engkau sedang dikenakan sepatu, saudara. Rambutmu sedang ditatanya, saudara. Engkau sedang dikenakan, disiapkan untuk mengenakan cincin kerajaannya. Haleluya. Aku pasti. Engkau semua harus mempersiapkan dirimu sendiri dan mendedikasikan seluruh keberadaanmu pada pertempuran penentuan terakhir. Aku pasti akan melindungimu sehingga engkau dapat memperjuangkan. Mana tadi? Oke, ini dia. Aku pasti akan melindungimu sehingga engkau dapat memperjuangkan pertempuran kemenangan yang baik bagiku. Oke, baik. Kita lanjut ya. Berhati-hatilah. Sekarang ini hati manusia itu curang serta tidak terduga dan mereka tidak mungkin mendapatkan kepercayaan orang lain. Kalau dikatakan seperti ini hati manusia, berarti itu bisa mencakup saudara. Itu bisa mencakup kita semua. Mencakup saya bisa juga. Kalau dikatakan hati manusia licik, jangan bilang itu hati orang lain. Hati kita ini licik. Maka berhati-hatilah dengan hatimu. Tuhan ciptakan keadaan itu, saudara, supaya kita berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya ternyata kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Itulah tujuan daripada perkataan itu. Supaya kita tetap memegang atau kita tahu diri. Si iblis itu, si Lucifer itu, saudara, nggak tahu diri, saudara. Itu masalahnya dia. Maka kita perlu tahu diri. Kita ini ciptaan. Jadi kalau dia katakan, kita anaknya, alhamdulillah. Puji Tuhan. Oh, yang bisa kita lakukan. Terima kasih Tuhan. Memang aku nggak layak Tuhan. Maka ketika dia panggil engkau anakku, tampillah sebagai laki-laki. Buatlah orang tuamu bangga. Buatlah bapamu bangga. Hanya aku yang sepenuhnya untukmu. Hanya aku yang sepenuhnya untukmu. Tidak ada kecurangan di dalamku. Bersandarlah hanya kepadaku. Lalu lihat, anak-anakku pasti akan menang dalam pertempuran
penentuan terakhir. Dan iblis pasti akan muncul dan mati. Kenapa dia muncul? Setiap kali Allah bergerak dari zaman ke zaman, si iblis itu selalu muncul. Ketika Musa dilahirkan, iblis muncul membunuh anak-anak. Ketika Tuhan Yesus muncul, Herodes membunuh anak-anak umur 2 tahun ke bawah. Selalu begitu. Berulang-ulang selalu demikian. Selalu demikian. Tahukah saudara? Terakhir ini saudara, muncul lagi saudara. Oke, perhatikan. Tapi dikatakan iblis pasti akan muncul dan mati. Jadi ternyata berarti begini, si iblis itu kenapa dia nggak habis-habis? Karena dia bersembunyi di dalam diri manusia. Saudara, ketika seseorang takut mati, takut kehilangan nyawa, disitulah iblis bersembunyi. Itulah manifestasi dari iblis. Tapi begitu engkau rela kehilangan nyawa, disitulah iblis muncul. Muncul melalui apa? Mulai kita meragukan Tuhan. Masa si Tuhan? Ketika kita berulang kali rasanya. Tetapi begitu kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Dia, disitulah saudara dikatakan dia muncul dan pasti akan mati katanya. Karena kita mengasihi Tuhan sampai ke dalam maut sekalipun. Jangan takut, akulah kekuatanmu, akulah segalanya bagimu. Jangan memikirkan segala sesuatu berulang kali. Jangan terlalu jangan terlalu banyak berbantah. Dia mengajar kita itu sederhana, apa yang muncul ikuti. Oh begitu ya. Kalau banyak perbantahan, itu berarti si iblis punya kesempatan masuk di dalamnya. Sehingga Tuhan tidak bebas mengajari saudara. Engkau tidak bisa menangani terlalu banyak pemikiran. Jadi maksudnya itu belajarlah sederhana. Telah kukatakan sebelumnya, aku tidak akan lagi menarik engkau semua di sepanjang jalan, karena waktu terlalu mendesak. Aku tidak punya waktu lagi untuk menjewermu dan mengingatkanmu terus-menerus. Lucu ya. Tuhan kok jewer kita katanya. Dia pakai bahasa yang sangat manusiawi ya. Seperti seorang mama yang jewer anaknya gitu. Kira-kira kayak Mak Yeye lah ngomong sama Yeye. Aku ndak sempat lagi jewermu nak, sebentar lagi kamu nggak bisa lagi ku jewer gitu. Karena kamu udah mau berangkat. Nah, kira-kira gitu. Aku sudah terlalu singkat ye gitu kira-kira gitu kalau si Wandal gitu kan. Nanti kamu akan merindukan jeweranku ye, kira-kira begitulah karena ya kira-kira kayak gitu gambarannya gitu. Nanti kamu akan merindukan itu tapi nggak ada lagi itu gitu. Ternyata teguran nasihat orang tua kita, cerewetnya mama kita, kita rindukan pada akhirnya ketika kita jauh dari mereka.
Jadi ketika kita ada di masa itu sekarang, kamu yang harus kejar aku, nak, gitu. Kamu yang harus menyadari keadaanmu, gitu loh. Itu tidak mungkin. Selesaikan saja persiapanmu untuk peperangan. Aku bertanggung jawab penuh untukmu. Segala sesuatu berada di dalam tanganku. Rasanya saudara, entah berapa kali Tuhan mengatakan, aku bertanggung jawab. Jangan takut. Aku bertanggung jawab. Aku pelihara engkau. Aku melindungi engkau. Jangan takut. Berkali-kali rasanya. Tapi tahukah saudara, setiap kali saya mendengarkan perkataan itu, rasanya saudara, hati saya makin lama makin teguh. Kenapa dia harus mengucapkan itu setiap kali kepada kita, saudara? Untuk meneguhkan hati kita, gitu. Dia tahu, saudara, kita terlalu lama hidup dalam ketidakpercayaan, saudara. Kita terlalu takut mati, saudara. Kita terlalu takut gak punya uang. Kita terlalu takut sakit. Kita terlalu takut mati, saudara. Makanya berulang kali dia mengatakan, jangan takut. Aku perisaimu, aku melindungimu, aku berdaulat. Tidak ada siapa yang bisa menyentuh engkau kalau aku tidak mengizinkannya. Setiap orang yang mengutuk engkau akan aku kutuk. Tapi setiap orang yang berkati engkau, aku pasti berkati. Itu firmanku. Bayangkan kurang apa. Tetapi kenapa terus dia mengatakan itu kepada saudara? Kepada kita. Dikatakan itu berulang-ulang. Dan di balik setiap perkataan itu selalu mengandung damai sejahtera, ketenangan. Itu seperti apa, saudara? Seperti kayak kita dibersihin gitu loh. Segala kekhawatiran kita setiap hari. Selaput yang itu setipis apa ya? Itu loh, apa namanya kalau kita kupas bawang itu. Dibuka satu-satu. Makin lama kita makin jelas melihat Tuhan, merasakan kehadirannya. Iman kita makin lama makin teguh, saudara. Ya. Makin lama, makin kita tua, makin kita punya semangat dan gairah mengikut Tuhan. Itulah cirinya orang-orang yang hidup dalam kerajaannya. Aku bertanggung jawab penuh untukmu. Segala sesuatu berada di dalam tanganku. Ini adalah peperangan antara hidup dan mati. Dan salah satu pihak pasti binasa. Wow. Ngeri ya. Namun engkau harus jelas tentang ini. Aku selamanya menang dan tak terkalahkan. Dan iblis pasti akan binasa. Dia harus mengucapkan perkataan ini. Supaya segala sesuatu menjadi jelas. Dan saudara mesti memegang ini, saudara. Supaya saudara berani berjalan. Supaya saudara berani mengeluarkan pedangnya Tuhan. Jangan takut mengeluarkan pedangnya Tuhan. Inilah pendekatanku, pekerjaanku, kehendakku, dan rencanaku. Terakhir. Sudah selesai. Semua sudah selesai. Jangan menjadi tawar hati atau takut. Aku menyertaimu dan engkau bersamaku. Akan menjadi raja-raja selamanya. Firmanku sekali diucapkan tidak akan pernah berubah. Dan berbagai peristiwa akan segera menimpa engkau semua. Waspadalah. Engkau harus merenungkan setiap firman dengan baik. Jangan lagi menjadi samar-samar tentang firmanku. Jangan menjadi bingung, jangan mau bingung. Setiap kali mendengarkan firman Tuhan, terima.
bukti engkau menerima. Ada di sini saudara, alarm. Ada satu begini. Ada semangat. Ada begini. Oh iya. Respon kita, haleluya. Itulah tandanya kita menerima firman itu masuk. Tetapi kalau sepanjang hari baru kita dengar firman, rasanya nggak tahu lagi kemana firman itu, berarti iblis sedang mencurinya seperti burung yang mematok. Berarti benih itu tidak masuk ke dalam tanah. Dia hanya di permukaan. Saudara yang tahu itu. Makanya perlu dikatakan, engkau harus merenungkan setiap firman dengan baik. Arti merenungkan itu membawanya masuk. Tanah hati kita terbuka dan firman itu masuk. Meresap. Itulah kata, arti kata merenungkan. Engkau harus jelas. Gak boleh samar-samar lagi. Harus jelas. Gak boleh ambigu tentang firmanku. Engkau harus ingat, luangkan lebih banyak waktu di hadiratku. Luangkan lebih banyak waktu. Ada sarana. Ada firman yang saudara bisa buka di YouTube, ya. Rekaman-rekaman Zoom pagi, Zoom malam kita, saudara. Ada banyak yang saudara bisa ulang-ulang kapan saja. Dan izinkan firman Tuhan itu meresap setiap hari. Baik, puji Tuhan saudara. Kita akhiri malam hari ini. Kita nyanyikan sekali lagi lagunya. Hari demi hari. Lama kali. Ini dia. Oke. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu. Katakan, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu. Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sekali lagi dari awal. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu tiada alasan untuk tak memuji-Mu. Sebab pekerjaan-Mu nyata di dalam hidupku.
mau memuji-Mu. Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Buat pekerjaanmu, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat Engkau Allah yang Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Berkuasa, Allah yang berdaulat penuh, yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Sekali lagi katakan, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, bersyukur malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji-muji Engkau, dan kami boleh mengalami kedalaman dalam memuji Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami boleh merasakan seluruh alam semesta ini memuji-muji Engkau. Langit dan bumi sedang memuji-muji Engkau. Seluruh bagian dari alam semesta ini sedang memuji, sedang bangkit, bersorak-sorai menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini. Oh, sekarang kami mau beristirahat. Kami beristirahat dalam hadirat-Mu sehingga kami besok boleh bangun dengan tubuh yang fresh. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Besok kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kembali bersekutu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan semua. Shalom, shalom.